Hey, di video ini aku akan ngebahas gimana caranya memelihara kalajengking. But kalian harus tahu bahwa memelihara kalajengking itu sangat berbeda dengan memelihara hewan lainnya yang umum dipelihara, kayak memelihara kucing, memelihara anjing, memelihara kelinci, dan lain-lainnya. Kan mereka itu bisa kalian pegang, bisa kalian mainkan, ya bisa diajak main. Tetapi kalau pemeliharaan kalajengking ini sangat berbeda dengan hewan-hewan tadi. Kalajengking ini lebih menekankan pada yang namanya display pet. Jadi kita cuma bisa melihat hewannya aja dari segi estetikanya. Ya kayak pemeliharaan ikan. Jadi kita cuma bisa ngasih makan, bersihin kandang, ganti kandang, gitu aja. Walaupun beberapa jenis kalajengking banyak yang aman untuk dipegang, tetapi demi keamanan dan kenyamanan bersama, sebaiknya jangan dipegang. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, berdasarkan tingkat bisanya, kalajengking dibedakan menjadi 3. Ada yang berbisa rendah, berbisa menengah, hingga berbisa tinggi. Gimana cara bedainnya? Cara bedainnya kita tinggal lihat ekor dan capitnya aja. Kalau yang berbisa rendah, ekornya itu kecil dan capitnya gede. Kalau yang berbisa medium hingga tinggi, itu kebalikannya, capitnya kecil dan ekornya gede. Next, ke cara pemeliharaannya. Pertama, set kandang. Berdasarkan habitatnya, kalajengking dibagi menjadi 3 tipe. Ini menentukan bagaimana setup kandangnya. Pertama, tipe forest. Tipe forest ini berisi kalajengking yang hidup di areal hutan atau habitat yang lembab. Contoh tipe forest itu salah satunya adalah Asian Forest Scorpion. Kebanyakan tipe forest itu bisanya rendah dan hidup grower. Untuk setup kandang tipe forest, kita pakai substrat kokopit. Kokopit ini merupakan serbuk sabut kelapa. Di sini juga kita pakai hiding cave. Hiding cave ini bisa pakai batu, bisa pakai pot atau kulit kayu juga bisa. Dan di sini ada water dish atau tempat air. Nah, harusnya ini wadahnya lebih besar lagi. Ini terlalu sempit sepertinya. Nah, water dish ini juga bisa ditiadakan kalau misalnya kita pelihara tipe forest yang kecil, karena minumnya cukup disemprot aja. Karena ini tipe forest yang artinya lembab, maka kandangnya juga harus lembab dengan cara di spray. Kita jaga supaya kandangnya tetap lembab. Kita lanjut ke tipe yang kedua, yaitu tipe bark. Tipe bark ini berisi kalajengking yang hidup di kulit kayu seperti Isometrus maculatus, Lysias mucronatus, dan Lioceles. Nah, di sini ada setup tipe bark. Tipe bark atau tipe untuk kulit kayu, sesuai namanya di sini ada pakai kulit kayu. Substratnya ini pakai kokopit dan wadah yang digunakan itu gak terlalu luas. Yang penting tinggi untuk menyimpan si kulit kayunya tempat si kalajengkingnya tinggal. Setupnya cukup simple, pakai kokopit, tambahkan kulit kayu, sudah tinggal gitu aja. Yang penting substratnya ini selalu lembab. Tingkat kelembaban substratnya ini tergantung jenisnya. Ada yang lembab banget, ada yang gak terlalu lembab. Jadi kalian harus pelajari lagi jenis-jenisnya bagaimana. Tipe ketiga, yaitu tipe desert. Sesuai namanya, tipe desert ini merupakan kalajengking yang hidup di gurun atau desert. Rata-rata kalajengking tipe ini berbisa menengah hingga tinggi. Contohnya Hottentotta, Parabutus, dan Androctonus. Nah, ini merupakan setup kandang tipe forest. Tipe forest ini substratnya menggunakan pasir yang kering, bisa pasir silika, bisa pasir malang, bisa pasir pantai, terserah. Dan di sini pakai bark atau kulit kayu buat tempat sembunyinya. Bisa aja ini opsional, bisa aja gak pakai. Tapi karena ini merupakan display pet, jadi harus benar-benar bagus lah kandangnya, karena display kan untuk dilihat. Setup kandang udah, kita lanjut ke pakannya. Soal pakan, kalajengking ini sangat hemat banget. Makanan kalajengking adalah serangga kecil kayak jangkrik. Untuk porsinya sesuaikan dengan ukurannya ya. Untuk AFS dewasa sekitar 3-5 jangkrik per minggu. Untuk kalajengking kecil itu cukup 1 jangkrik aja per minggu. Nah, jadi kalajengking ini makannya cuma 1 minggu sekali aja. Pakan udah, selanjutnya kita perawatannya gimana. Untuk tipe forest, kita cukup menjaga supaya kandangnya tetap lembab dan gak jamuran. Untuk menjaganya tetap lembab itu dengan cara di spray. Nah, untuk tipe bark itu harus disesuaikan dengan habitatnya, apakah kering atau lembab. Selanjutnya tipe desert ini yang paling enggak rewel, makannya agresif. Kandang gak perlu di spray, ya paling ngasih makan aja sih. Tetapi tipe desert ini gak disarankan bagi pemula, apalagi yang belum terbiasa atau belum mengerti temperamen kalajengking. Ngomong-ngomong soal temperamen, kalajengking yang berbisa menengah hingga tinggi cenderung agresif dan lebih dominan menggunakan sengatan untuk bertahan maupun menyerang. Sedangkan kalau kalajengking yang berbisa rendah cenderung tenang dan dominan menggunakan capitnya yang besar untuk bertahan maupun menyerang. Oke, sepertinya itu saja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Komen kalau misalnya ada pertanyaan, subscribe jika mau, dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye. Oh ya, kalau misalnya kalian mau belajar lebih lanjut tentang kalajengking, kalian bisa gabung grup di Facebook Komunitas Pencinta Kalajengking Indonesia atau KPKI, dan bisa follow IG-nya di sini. Itu aja sih. Oke.